Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rika Wirayuda dengan nomor induk mahasiswa 19061001, program studi pendidikan matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pengamatan saya, kegiatan PLP tahap pertama saya di sekolah SMA Negeri 1 Labuan Haji. Di SMA Negeri 1 Labuan Haji, saya mengamati beberapa bab, yaitu bab pertama, visi, misi, dan SOTK sekolah. Bab kedua, kultur sekolah. Bab ketiga, kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Bab keempat, peraturan dan tata tertib sekolah. Bab kelima, kegiatan seremonial formal. Dan terakhir, bab keenam, praktik pembiasan dan kebiasaan positif. Bab pertama, visi, misi, dan SOTK sekolah. Visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 Labuan Haji. Visinya yaitu untuk mewujudkan insan pendidikan yang cerdas, kreatif, dan inovatif dengan bekal keunggulan lokal berdasarkan IMTAK dan IPTEL. Misinya yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar dan bimbingan yang berbasis IPTEL. Meningkatkan disiplin dan etos kerja warga sekolah sesuai potensi yang dimiliki menggapai prestasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan semangat berkreasi dan berinovasi warga sekolah untuk mengintegrasikan keunggulan lokal. Yang keempat, meningkatkan pembinaan dan pengalaman syariat agama dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan hubungan kemitraan warga sekolah yang humoris baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, meningkatkan dukungan lingkungan sekolah yang biru, yaitu bersih, indah, rapi, dan unggul, serta berwawasan wisata mandala. Lalu, struktur organisasi SMA Negeri 1 Labuan Haji. Di sini saya sudah memaparkan struktur organisasi SMA Negeri 1 Labuan Haji dari kepala sekolahnya, para wakaseknya, para guru, BPBK, serta staf tata usaha di SMA Negeri 1 Labuan Haji. Untuk mewujudkan SOTK-nya, di sini kepala sekolah, wakasek, guru-guru memiliki tugas yang berbeda-beda, memiliki tugas masing-masing. Seperti guru di SMA Negeri 1 Labuan Haji, misalnya telah diberikan tugas dan harus bisa mengembannya dengan baik serta bertanggung jawab untuk bisa memberi arahan edukasi pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji. Selain itu, guru juga untuk mewujudkan SOTK di SMA Negeri 1 Labuan Haji, kepala sekolahnya juga sangat berperan aktif baik dalam bidang pendidikan, pembelajaran, administrasi, dan komunikasi. Untuk itu, kepala sekolah SMA Negeri 1 Labuan Haji sudah membuat program musyawarah besar dengan komponen-komponen sekolah setiap apa yang didiskusikan dengan mewujudkan SOTK-nya. Masing-masing komponen SMA Negeri 1 Labuan Haji tentunya memiliki tugas yang berbeda-beda. Sehingga dari perbedaan itu bisa untuk saling bekerja sama antara masing-masing komponen, saling membantu setiap komponen, saling mengingatkan, saling memberi arahan dalam menjalankan tugas masing-masing. Oleh karena itu, struktur organisasi dan tata kerja SMA Negeri 1 Labuan Haji itu bisa terwujudkan karena dari kerjasamanya itu antar setiap komponen, dan dari kerjasamanya itu bisa menghadirkan suatu hubungan sosial yang baik antara setiap komponen yang ada di SMA Negeri 1 Labuan Haji. Bab kedua, kultur sekolah.
Nah, dari kultur sekolah ini saya menjelaskan secara singkatnya. Dari yang pertama kegiatan 3S, sapa, senyum, dan salam. Yang kedua prestasi akademik. Yang ketiga prestasi non-akademik. Dan yang terakhir peraturan dan penggunaan seragam sekolah. Kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Kegiatan 3S ini di SMA Negeri 1 Labuan Haji sudah terlaksana dengan baik. Baik itu antara guru dengan siswa, guru dengan staf tetap usaha, dan lain sebagainya. Selain itu, dari hasil pengamatan saya juga, untuk kegiatan 3S ini, senyum, sapa, salam, memang merupakan suatu tradisi di SMA Negeri 1 Labuan Haji, yang dimana untuk warga sekolahnya dari kepala sekolahnya, wakaseknya, ataukah guru beserta staf tata usaha dan peserta didiknya, jikalau bertemu baik itu di dalam lingkungan persekolahan maupun di luar persekolahan, selalu menerapkan kegiatan 3S ini. Jadi untuk aspek pengamatan ini kami menghasilkan suatu pengamatan yang dimana kegiatan 3S ini diterapkan secara baik pada semua kegiatan, salah satunya pada kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung di dalam kelas. Setelah itu prestasi akademik. Di sini saya sudah memaparkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji yang memiliki prestasi di bidang akademik. Dari hasil pengamatan saya bahwa untuk prestasi di bidang akademiknya dari tahun 2018 sampai 2020, siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji ini hanya dapat meraih 3 prestasi, dan itu pun di tingkat kabupaten saja, yaitu juara kedua di Olimpiade Sains tingkat kabupaten, juara pertama lomba baca puisi, dan yang terakhir ketiga juara pertama lomba cerdas cermat koperasi. Untuk pembinaan yang dilakukan SMA Negeri 1 Labuan Haji ini kepada siswa-siswanya yang berprestasi itu, pembinaannya dimulai dari ekstrakurikulernya. Pembinaan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Labuan Haji ini sekarang sudah aktif, sudah memiliki perubahan dari tahun ke tahun. Yang dulunya pembinaannya itu untuk Olimpiade tidak memiliki jadwal. Hanya saja di tahun sebelumnya dia membina pas H-7 tempat lombanya itu, hari lombanya. Sekarang untuk itu, untuk meraih suatu prestasi, SMA Negeri 1 Labuan Haji ini sudah memiliki jadwal untuk membina SMA Negeri 1 Labuan Haji. Sudah membina di jauh-jauh hari, sudah membina lebih siap lagi, lebih ekstra lagi untuk mengembangkan bakat siswa-siswinya SMA Negeri 1 Labuan Haji ini. Untuk prestasi non-akademiknya, saya juga sudah memaparkan nama-nama siswa yang berprestasi. Untuk non-akademiknya di SMA Negeri 1 Labuan Haji ini, prestasinya itu sudah banyak. Memiliki sudah banyak. Tapi di sini saya cuma memaparkan beberapa siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji yang memiliki prestasi, baik itu di prestasi atletik, seni musik, gitar solo, paskibra, olimpiade olahraga, O2ASN, dan sebagainya. Dari pengamatan saya di bidang non-akademik ini, dari tahun 2018 sampai 2020, siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji ini dapat meraih banyak prestasi. Salah satunya
paskibrakanya lulus di tingkat nasional pada tahun 2018. Nah, untuk membinanya sehingga dia mendapatkan prestasi yang sedemikian bergengsi itu, diterapkan model pembinaannya itu kepada siswanya dari sama kayak prestasi akademiknya itu memiliki jadwal, memiliki suatu membina lebih giat lagi, lebih ekstra lagi untuk membina dan melatih siswanya. Untuk itu kita tidak heran prestasi non akademik di SMA Negeri 1 Labuan Haji ini sudah banyak yang diraih oleh SMA Negeri 1 Labuan Haji. Penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah ini di SMA Negeri 1 Labuan Haji ini dari hari Senin sampai Selasa itu dia menggunakan seragam putih abu-abu, Rabu sampai Kamis seragam pramuka, dan Jumat sampai Sabtu seragam khas SMA Negeri 1 Labuan Haji. Tapi di selebihnya ada suatu aturan dalam memakai seragam sekolah. Antara lain, siswa-siswinya bagi yang laki-laki harus memakai panjang celana yang harus digunakan lebih dari 3 cm di bawah mata kaki. Bajunya juga untuk para laki-laki, untuk siswanya wajib untuk dimasukkan, dan setiap seragam harus dilengkapi dengan atribut sekolah. Untuk peserta didik perempuannya atau siswinya SMA Negeri 1 Labuan Haji ini harus memakai panjang roknya sampai mata kaki dan harus menggunakan jilbab bagi yang muslim. Dan setiap siswinya bajunya wajib dikeluarkan dan bajunya tidak boleh ketat. Itu hasil penjelasan saya untuk bab kedua. Kita lanjut ke bab ketiga. Bab ketiga di sini kegiatannya yaitu untuk mengamati kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan siswa di luar intrakurikuler yang sangat mendukung terhadap keberhasilan pembelajaran pada kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Di SMA Negeri 1 Labuan Haji ini sudah berkunjung ke museum atau tempat-tempat lainnya atau disebut study tour sebagai penambahan ilmu pengetahuan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji ini. Baik itu ke museum, baik itu ke BMKG, baik itu ke bendungan-bendungan yang ada di Lombok, mengobservasi, mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan, yang dimana tempat edukasi lainnya itu. Sedangkan ekstrakurikuler adalah kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan siswa umumnya di luar jam belajar. Kegiatan ini bertujuan agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Contohnya ekstrakurikuler paskibraka, basket, pramuka, itu sudah banyak diraih prestasi oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji. Lalu kita ke bab keempat, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah ini di
di SMA Negeri 1 Labuan Haji ini sudah dibukukan, dalam artian sudah berbentuk tertulis dan diberikan kepada masing-masing siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji untuk bisa membaca dan memahami serta mengetahui apa yang akan dikenakan sanksi jika berani melanggar tata tertib SMA Negeri 1 Labuan Haji. Peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 1 Labuan Haji ini juga sudah dipaparkan di berbagai tempat, salah satunya di dalam kelas dalam bentuk papan mading contohnya, sehingga jika siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji ini setiap masuk kelas bisa melihat peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Labuan Haji dan bisa mengingati, bisa memahami, selalu mengingat peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Labuan Haji, sehingga siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji ini bisa untuk melaksanakan dan mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Bab kelima, kegiatan seremonial formal yang ada di SMA Negeri 1 Labuan Haji. Contohnya kegiatan seremonialnya pada upacara bendera. Di setiap hari Senin, di setiap lembaga pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Labuan Haji, dilaksanakan kegiatan upacara bendera sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam hal itu sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan di seluruh sekolah pada umumnya dan pada khususnya di SMA Negeri 1 Labuan Haji ini. Sebelum pandemi COVID-19 ini, SMA Negeri 1 Labuan Haji ini selalu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan dilaksanakan di halaman sekolahnya. Namun karena pandemi COVID-19 ini, SMA Negeri 1 Labuan Haji sekarang tidak melaksanakan kegiatan upacara bendera lagi. Dari informasi dari wawancara saya di salah satu guru SMA Negeri 1 Labuan Haji ini, pada waktu sementara tidak diadakan kegiatan upacara bendera seperti biasanya karena di zaman pandemi COVID-19 ini sistem pembelajarannya sekarang dengan bergantian dan berjadwal, ada yang daring, ada yang tatap muka terbatas, sehingga upacara bendera pada setiap hari ini untuk sementara waktu diliburkan. Bab ke-6, bab terakhir, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Negeri 1 Labuan Haji. Jenis kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan siswi SMA Negeri 1 Labuan Haji ini, yang pertama, disiplin dan berkhidmat kepada mengikuti upacara bendera. Yang kedua, memberanikan diri untuk menjadi petugas upacara. Dan yang ketiga, mematuhi ketentuan dan tata tertib sekolah dan kelas. Dan yang keempat, belajar dengan rajin dan tekun, tidak bersikap malas. Dan yang kelima, aktif dalam kegiatan pramuka, paskibra, PME, dan lain sebagainya di kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keenam, tidak menjelek-jelekan nama sekolah dan berperilaku buruk. Yang ketujuh, bersikap baik terhadap teman. Yang kedelapan, sopan terhadap guru, baik dalam berbicara maupun bertutur kata. Yang kesembilan, menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mengisi kegiatan pagi hari dengan ngaji bersama di musola SMA Negeri 1 Labuan Haji. Baik, itu saja penjelasan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah. Itu datangnya dari saya sendiri, dan yang maha benar hanya datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.